Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Myanmar pada Jumat siang tadi, namun dampak getaran hingga kerusakannya juga terasa hingga negara tetangga seperti Thailand. Lalu bagaimana dampak serta detik-detik terjadinya gempa di Thailand? Kami akan menanyakan langsung kepada salah satu pelajar Indonesia yang berada di Bangkok, Thailand, Riko Chula. Selamat malam, Mas Riko. Selamat malam, Mas. Baik, tentu kami berharap kondisi Anda baik-baik saja saat ini. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi saat ini, terutama gedung-gedung yang ada di sekitar Anda di kota Bangkok, Mas Riko? Oke, untuk saat ini kondisinya udah cukup kondusif dibandingkan sebelumnya. Dan untuk gedung-gedung yang ada di sekitar saya, kebetulan untuk di gedung saya sendiri, di apartemen saya, mengalami sedikit crash atau kerusakan, tapi tidak sampai rubuh. Dan untuk di beberapa kondominium juga terjadi kerusakan. Mhm. Mas Seperti itu sih, Riko, Mas. bisa Anda ceritakan saat kejadian pada tadi siang, bagaimana Anda sedang di mana, bagaimana masyarakat di sekitar Anda yang panik saat itu, semua pasti turun ke bawah untuk mengamankan diri. Bagaimana ceritanya? Oke, kebetulan ceritanya pada pukul 1 siang kurang lebih, kebetulan saya mau pergi ke kampus dan di pukul 1 siang itu tiba-tiba semuanya bergetar dan semua orang panik dan langsung lari. Dan kebetulan kalau menurut yang saya tahu, ini gempa pertama kali di Thailand. Mhm. Oke, ketika kejadian benarkah semua berkumpul pada lapangan terbuka, semua jalanan macet karena mobil memang menghentikan kendaraannya begitu, Mas? Iya betul. Oke, Kami evakuasi di lapangan terbuka. mhm. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi saat itu? Adakah kemudian otoritas yang datang untuk menenangkan warga, atau warga memang kalau di Thailand sudah terbiasa atau memiliki apa ya knowledge atau pengetahuan soal mitigasi bencana begitu, Mas? Oke, untuk itu belum, jadi agak terlambat. Jadi kita banyakkan menunggu untuk kepastian dan untuk dari government untuk update mengenai gempa susulannya, kita harus menunggu sampai ada kabar dari government. Jadi lebih ke kurang ada mitigasi bencana untuk gempa bumi. Oke, Mas Riko, Anda tadi mengatakan sudah kondusif, Anda sudah kembali ke dalam apartemen Anda, walaupun ada beberapa kerusakan begitu ya. Nah, siap atau apa sebetulnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana keyakinan Anda bahwa gedung yang Anda tempati masih aman, tidak kerusakan, tidak fatal begitu? Apa yang bisa menjadi rujukan Anda, teman-teman WNI di sana untuk soal keselamatan tersebut, Mas Riko? Oke, untuk saya sendiri menurut saya belum terlalu aman karena masih terdapat kerusakan di beberapa gedung dan lift belum bisa digunakan. Jadi saya masih menggunakan tangga darurat. Jadi kita untuk warga Indonesia memilih banyak yang pergi ke KBRI. Oke, oke. Komunikasinya seperti apa? Apakah KBRI memberikan pesan berantai misalkan kepada teman-teman pelajar di sana, atau bagaimana komunikasi pula antar WNI, Mas, di Bangkok? Ya, untuk komunikasi kebetulan untuk dari KBRI mengirim broadcast kepada perkumpulan mahasiswa Indonesia yang ada di Thailand. Jadi kita dapat informasi dari masing-masing grup Oke, di Thailand. apa yang kemudian KBRI sampaikan begitu? Apakah misalkan ada lokasi safe zone, atau kemudian didata bagaimana soal keselamatan pasca gempa, Mas Riko? Untuk safe zone untuk warga Indonesia masih di area KBRI. Hmm. Oke, tapi adakah pendataan begitu, Mas, dari KBRI untuk melihat kondisi teman-teman pelajar mahasiswa di sana? Ya, untuk saat ini sudah ada pendataan dari teman-teman yang ada di universitas di Thailand untuk mengenai apakah ada yang terdampak atau tidak, seperti itu. Oke, baik, baik. Tapi artinya sejauh ini masyarakat, terutama teman-teman WNI, tidak kesulitan mendapatkan bahan makanan, bukan hanya tentunya. Keselamatan itu bisa bisa mendapatkan itu ya untuk saat ini, Mas Riko? Untuk kebutuhan tersebut, kami mendapatkan provider dari kampus. Jadi kebetulan setelah kejadian itu, dari kampus mereka menyediakan seperti booth-booth untuk
medicine, makanan, air, seperti bantuan-bantuan lainnya, dan keselamatan. Cuman untuk safety yang lebih lanjut belum bisa dipastikan karena untuk transportasi umum di Bangkok masih ditutup. Mhm. Oke, adakah informasi sampai kapan kemudian itu akan terdampak soal transportasi umum, public service, atau kampus Anda meliburkan dulu begitu kondisinya? Seperti apa? Ya, untuk saat ini belum ada info untuk masuk kembali atau dibuka. Oke, Gitu, Pak. semuanya ya, baik transportasi, pelayanan publik, termasuk kampus Anda begitu ya, Mas Riko? Baik, baik. Oke, Mas Riko, terima kasih banyak informasi Anda. Doa kami bersama tentu untuk keselamatan teman-teman WNI dan masyarakat yang terdampak dan tidak ada lagi gempa susulan. Terima kasih Riko Chula, pelajar Indonesia yang ada di Bangkok, Thailand, telah bergabung sama kami. Sehat selalu, Mas.